Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang dengan karunia-Nya telah memberikan kita kesempatan untuk dapat berkumpul pada malam hari ini. Yang terhormat Bapak Lukman Medriafin Silalahi, AMD STMT, selaku dosen pengajar mata kuliah ICT Literasi, kelas IF 103, Universitas Cyber Asia. Yang saya hormati juga rekan-rekan anggota kelompok 7, Project ICT Literasi, kelas IF 103, Universitas Cyber Asia. Dan yang saya hormati, para penonton dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini, kami anggota kelompok 7, Project ICT Literasi, IF 103, bermaksud untuk memberikan pemaparan mengenai perkembangan Project ICT Literasi yang telah kurang lebih 7 minggu kami kerjakan begitu. Saya, Muhammad Rizky Ismail, sebagai anggota kelompok 7, akan menjadi moderator pada presentasi pada malam hari ini. Bersama saya juga ada rekan-rekan kelompok 7 lainnya nih. Nah, teman-teman boleh perkenalkan dirinya masing-masing. Mulai dari Mas Saga, boleh? Oke, siap. Perkenalkan, nama saya Raga Putra Golir Gantara dengan NIM 200401017. Ya, silakan ke Mas siapa? Sakti Berikutnya, atau Mas Rizky? dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Perkenalkan, nama saya Rizky Saifullah dan dalam tugas ini saya bertugas sebagai pendesain dasar aplikasi yaitu menggunakan Canva dan NIM saya yaitu 2301010103104. Hmm, Silakan dilanjutkan ke Mas silakan Mas Kristo Krisma. Sakti. Perkenalkan, nama saya Sakti Christopher Linggah. Pada proyek kali ini, saya bertugas sebagai pencari penemu hasil riset dan mencari berbagai materi serta mendesain logo yang akan kami gunakan. Untuk NIM saya sendiri Oke, baik. 2401010125. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Nah, eh, sebelumnya mungkin teman-teman yang sedang menonton belum tahu mungkinnya. Jadi kelompok kami itu akan mengembangkan sebuah aplikasi progresif web app yang bernama aplikasi tes mata pintar. Sebuah aplikasi tes mata online yang dapat diakses melalui ponsel secara langsung. Sebagai konteks saja ya, mungkin teman-teman yang ada yang belum tahu. Nah, pada acara malam hari ini, ada beberapa kegiatan yang akan kami lakukan. Yang pertama, pemaparan proposal project oleh Saudara Sakti Kristopolingga. Yang kedua, ada pemaparan mengenai desain aplikasi oleh Saudara Rizky Saifullah. Kemudian yang ketiga ada pemaparan hasil riset dan pengumpulan data oleh Saudara Raga Putra Golir Gantara. Lalu yang terakhir ada pemaparan alur aplikasi dan simulasi oleh saya sendiri. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja langsung ke acara yang pertama. Kepada waktu dan tempat dipersilakan untuk Mas Sakti Kristopolingga. Silakan. Baiklah,
kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proposal yang kami gunakan untuk membuat sebuah aplikasi tes mata pintar pada proyek ICT literasi. Pada bagian abstraksi, kami mengutip dari seorang influencer terkenal bernama Ferry Irwandi bercerita di channel YouTube-nya bahwa mimpinya untuk menjadi dokter harus kandas gara-gara ia mengalami buta warna. Buta warna seringkali tidak disadari oleh penderitanya. Ketidaktahuan ini berpotensi menyebabkan keterlambatan dalam upaya penanganan, bahkan dapat merusak rencana karir di dunia digital. Aplikasi PWA atau Progressive Web App Test mata pintar ini hadir sebagai solusi praktis dan mudah diakses masyarakat agar mereka bisa mendeteksi kemungkinan gangguan mata sedini mungkin secara mandiri. Aplikasi jenis ini dapat menjangkau dari berbagai platform dan sistem informasi tanpa perlu spesifikasi tinggi. Aplikasi ini juga menawarkan fitur utama berupa tes buta warna, tes rabun jauh, dan tes rabun dekat dengan metode pemeriksaan yang umumnya digunakan di klinik mata. Pengguna dapat langsung melihat hasil tes dan jika ada gangguan, aplikasi dapat segera memberikan saran untuk melakukan pengecekan lebih lanjut. Dan untuk latar belakang kami ambil dari di mana mata adalah organ yang sangat penting bagi manusia. Mata manusia memiliki 3 sel konus yang dapat membedakan warna merah, hijau, dan kuning. Buta warna terjadi ketika ada salah satu dari sel-sel konus tersebut yang tidak berfungsi dengan baik. Padahal sel konus tersebut dapat berfungsi untuk menangkapkan variasi gelombang cahaya, sehingga ia bertanggung jawab pada penglihatan warna. Selain sel konus, terdapat pula lensa mata. Lensa mata berfungsi untuk mengatur fokus objek yang dilihat pada jarak tertentu. Kegagalan lensa dalam memfokuskan bayangan objek agar jatuh di retina inilah yang akan menyebabkan rabun. Pada zaman modern, dengan kemajuan teknologi yang masif ini menyebabkan banyak profesi-profesi baru bermunculan yang mana profesi tersebut tak jarang mengharuskan pelakunya memiliki mata yang sehat. Banyak profesi seperti apoteker, pilot, teknisi kelistrikan, penjahit, hingga pekerja pabrik mensyaratkan agar para pegawainya memiliki mata normal, seperti bebas buta warna dan bebas rabun, baik rabun jauh maupun rabun dekat. Tentu ini didasarkan pada alasan keselamatan dan efisiensi kerja. Akan berbahaya jika seorang apoteker tidak bisa membedakan warna dari bahan-bahan kimia yang ia campur, atau seorang pilot tidak membedakan warna lampu sinyal di kursi kendali. Sayangnya masyarakat masih memiliki kesadaran yang rendah akan pentingnya kesehatan mata ini dan betapa besar pengaruhnya pada karir yang akan dipilih di masa depan. Menurut Indah Hamdayani, hasil survei Hello Health pada tahun 2021 menunjukkan 45% masyarakat Indonesia belum pernah memeriksa matanya. Bahkan, masyarakat baru merasakan urgensi untuk melakukan pemeriksaan bila mulai mengalami penglihatan yang rabun atau gejala lain yang tak biasa. Bahkan hanya 1 dari 10 orang yang benar-benar pergi ke dokter spesialis mata sebagai bagian dari pemeriksaan rutin. Hal ini tidak dapat dipungkiri, memang disebabkan oleh mahal dan sulitnya akses ke klinik atau tempat layanan kesehatan yang memiliki layanan pemeriksaan mata, terutama di luar kota-kota besar. Selain itu, ada pula faktor lain seperti ketidakmampuan untuk berpergian, kurang dukungan sosial, dan terbatasnya akses ke informasi dan sumber daya, dilansir dari Mubyarsyah tahun 2022. Dan untuk tujuan dari kegiatan kami sendiri, bertujuan untuk menjawab isu kurangnya kesadaran masyarakat kepada kesehatan mata, memfasilitasi deteksi dini pada gangguan mata, serta mendorong minat pemeriksaan rutin guna mencegah keterlambatan pada penanganan gangguan serius. Dan untuk tes mata pintar ini sendiri tidak
tidak mensyaratkan umur, dan semua orang bebas untuk mencoba menggunakan aplikasi yang kami buat ini. Untuk hasil kegiatan yang kami harapkan dapat menjangkau berbagai kalangan, terkhusus pekerja dan pelajar dengan kelas ekonomi menengah ke bawah, supaya mereka bisa meningkatkan kesadaran akan kepedulian kesehatan mata dan mampu mengambil tindakan proaktif dan dalam menjaga kesehatan mata. Untuk dampaknya sendiri, aplikasi PWA Tes Mata Pintar diharapkan dapat membawa dampak baik pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan pelayanan kesehatan khususnya di daerah luar kota, besar dengan membawa layanan pemeriksaan mata secara praktis di mana aplikasi ini bisa diinstal di berbagai platform secara instan dan gratis tanpa melalui distributor aplikasi apapun. Dan untuk metodologi yang kami gunakan, yang pertama adalah kami mengumpulkan data awal atau riset awal terlebih dahulu, dan itu dilakukan oleh saya dengan Mas Raga. Setelah datanya terkumpul, kami berikan kepada Mas Rizky Saipullah untuk mulai mendesain bagaimana bentuk website yang akan kami gunakan, bagaimana bentuk tampilan yang sesuai dengan data yang kami punya. Setelah ada desain, kemudian lanjut ke penulisan kode yang akan ditanggung jawab oleh Mas Rizky Ismail. Dari menulis kode itu berdasarkan hasil desain dari Mas Rizky Saipullah. Setelah itu melakukan uji coba terlebih dahulu. Jika uji cobanya lolos lolos uji atau bisa dibilang aplikasinya bagus atau sesuai dengan desain, maka aplikasi tersebut akan menjadi proyek kami. Namun jika tidak lolos uji atau ada kekurangan, kami kembali melakukan penulisan kode untuk membuat aplikasi yang lebih baik. Namun di luar dari tanggung jawab per orang, kami selalu membantu satu sama lain di bagian data, desain, dan kode. Itu semua kami kerjakan bersama-sama. Nah, seperti yang saya tadi jelaskan pada metodologi tadi, pengumpulan data awal ditanggung jawab oleh Mas Raga dan saya untuk melakukan studi literatur yang mencakup tentang standar buta warna, rabun jauh, rabun dekat yang bisa digunakan dalam pemeriksaan mata. Studi akan bersumber dari jurnal atau artikel ilmiah, buku atau media cetak, dan aplikasi sejenis yang telah ada sebelumnya menjadi sebuah flowchart yang akan diterjemahkan menjadi sebuah desain. Dan untuk desain prototipe, Saudara Rizky Saipullah yang bertanggung jawab sebagai desainer akan mengolah data dan informasi hasil riset produk manager untuk menjadi sebuah desain yang akan mendefinisikan tampilan aplikasi, copy, konten, dan alur aplikasi untuk menggunakan user experience, menggunakan aplikasi dan alat-alat dan software desain lainnya. Dan untuk terakhir, Saudara Muhammad Rizky Ismail yang bertanggung jawab sebagai programmer akan menerjemahkan desain UI UX yang telah tersedia menjadi kode yang dapat dikompil menjadi aplikasi menggunakan alat Visual Studio Code sebagai IDE atau Integrated Development Environment, Next.js sebagai framework, dan Firebase sebagai layanan servernya. Setelah setelah hal itu, kami melakukan uji coba. Setelah pengembangan selesai, product manager akan kembali di mana akan menguji aplikasi pada sekelompok kecil pengguna untuk memvalidasi ketepatan dan akurasi hasil tes. Pengujian ini melibatkan di mana penguji kesusahannya memastikan hasil tes dalam aplikasi sesuai dengan hasil tes klinik standar. Uji kenyamanan pengguna di mana mengukur seberapa mudah aplikasi digunakan oleh pengguna serta memperoleh masukan untuk peningkatan antarmuka dan pengalaman pengguna.
dan pengulangan data hasil uji coba akan digunakan sebagai pelengkap pengembangan aplikasi baik untuk meningkatkan desain UI UX ataupun memperbaiki bug jika ditemukan pada aplikasi tersebut. Dan untuk proposal dari tugas proposal itu sendiri kami memilih untuk membuat poster dan video deskripsi rancangan software sederhana dari pilihan yang diberikan oleh Bapak Lukman untuk tugas ujian akhir semester mata kuliah ICT Literasi. Dan untuk jadwal kegiatan pengembangan aplikasi progresif web app, tes mata pintar, penyedia tes mata daring, di mana pada bagian ini terdapat jadwal yang kami gunakan atau kami lakukan untuk bermusyawarah atau sharing bagaimana untuk menyelesaikan aplikasi ini. Silakan dilanjut dengan teman saya untuk penjelasan materi selanjutnya. Terima kasih. Ya, Oke, sama. terima kasih banyak untuk Mas Krisolingga yang sudah memaparkan eh, proposalnya. Baik, untuk berikutnya saya serahkan kepada saudara, waktu dan tempat saya serahkan untuk saudara Rizky Saifullah untuk acara kedua yaitu pemaparan mengenai hasil desain aplikasi. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan hasil desain aplikasi yang saya buat. Pada halaman awal itu terdapat logo tes mata pintar, kemudian ada namanya tes mata pintar, nama aplikasinya. Dan di sini juga terdapat nama aplikasinya dan ada slogan, yaitu mata sehat, hati senang, hidup semangat. Rabun mata sendiri adalah kelainan refleksi cahaya dalam mata yang menyebabkan penglihatan menjadi kurang jelas. Kemudian di sini ada tombol mulai tes, ada tombol beranda, tombol tes, tombol tentang, dan tombol akun. Dan ketika diklik mulai tes, kemudian akan mengarah kepada tombol masuk ke akun atau nanti saja. Dan ketika diklik masuk akun, kemudian akan membuat akun baru yaitu dengan mendaftar dengan nama lengkap, nama depan dan belakang, kemudian username, nama yang akan digunakan dalam aplikasi, kemudian password. Setelah itu kemudian klik daftar, dan setelah itu masuk kembali ke dalam aplikasi, dan bila lupa password, di sini ada tombol lupa password untuk membuat password kembali. Nah, setelah itu bisa melakukan pilihan tes, itu dengan klik tes buta warna. Ketika diklik tes buta warna akan mengarah ke dalam tes buta warnanya, dan di sini ada contoh angka 5, dan di sini juga ada pilihannya, ada 5, 10, 4, dan tidak ada. Jika sudah, kemudian klik next, dan kemudian di sini juga pilihan tesnya ada tes rabun. Jika diklik tes rabun akan mengarah kepada eh, huruf y- yang akan dilihat, yaitu untuk mengetes rabunnya. Dan di sini ada huruf E, dan di sini ada pilihannya ke huruf tersebut, E benar atau salah. Di sini ada E, Q, P, dan F. Kemudian jika diklik next akan melanjutkan ke dalam tes selanjutnya. Nah, setelah tes, di sini akan dituliskan diagnosa.
Bila diagnosanya jelek, maka akan disarankan berkonsultasi ke dokter mata, yaitu ke dokter mata terdekat atau diarahkan ke link dokter mata yang bisa dilakukan secara online, yaitu Halodoc atau dan sebagainya. Nah, kemudian di sini juga ada tentang. Bila diklik tombol tentang, maka ini adalah tentang kami. Tes Mata Pintar merupakan sebuah aplikasi tes buta warna dan rabun mata. Bermula dari ide 4 mahasiswa informatika untuk memenuhi kebutuhan akan hasil tes mata yang berguna untuk masyarakat umum, di mana pada zaman sekarang kesehatan mata sangat penting untuk persyaratan masuk ke dalam dunia kerja. Di sini kami menawarkan kemudahan hanya dalam satu aplikasi dapat melakukan 2 tes mata sekaligus, dan akses ke aplikasi ini juga gratis atau tanpa pungutan biaya, sehingga bisa mempermudah kita dan membantu kita untuk mengetes mata sebelum masuk ke dalam dunia kerja. Kemudian jika diklik akun akan mengarah kepada halaman pengguna. Di sini juga bisa dimasukkan foto, foto pribadi, kemudian di sini ada nama user atau username yang tadi dibuat. Kemudian di sini juga ada keterangan tes yang sudah diikuti, yaitu buta warna dengan skor misalkan 100 satu, dan jumlah yang telah diikuti yaitu 1 kali. Kemudian rabun dan skornya misalkan 100 dan jumlah yang pernah diikuti yaitu 1 kali. Terima kasih atas perhatiannya. Eh, saya alihkan kepada moderator kembali. Oh, oke, terima kasih banyak Mas Rizky Saipullah yang sudah memberikan pemaparannya. Teman-teman, apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung tanya saja di kolom komentar, oke? Oke, kita lanjut ke acara yang ketiga, yakni pemaparan hasil riset dan pengumpulan data oleh Mas Raga Putra Golirdantara. Waktu dan tempat, saya persilahkan. Oke, siap. Terima kasih kepada Mas Rizky yang telah menjadi moderator kita hari ini, dan terima kasih kepada Mas Sakti dan Rizky untuk telah pemaparan dari sebelumnya ya. Terima kasih. Eh, kita pemaparan dari tes ini ya, hasil riset. Tunggu sebentar. Oke, udah bisa dilihat ya? Oke. Kita ke Terlihat, hasil terlihat. riset. Oke. Di sini hasil riset dari yang pertama itu kita adalah tes mata rabun ya. Tes mata rabun kita didapatkan itu dari pada situs ZIS Online Vision Screen. Eh, di situ kami mendapatkan referensi bagaimana tes mata secara online dilakukan di sini, ter- terampil, terangkai, dan instruksinya yang diberikan kepada pengguna apa yang harus mereka lakukan sebelum tes mata dilakukan, antara lain ada tiga. Sorry. Ada tiga. Yang pertama adalah user mengatur posisi duduk. Posisi duduk harus berjarak 500 di apa pada situs Z ini berjarak 40 cm atau serenggang tangan dari layar ponsel. Dan yang kedua, tingkat kecerahan layar sampai maksimum bila diperlukan untuk memperjelas tulisan ataupun tes tersebut. Yang ketiga, meminta bantuan orang lain jika diperlukan. Jika diperlukan ya, kalau tidak itu nggak usah. Jadi kalau misalkan bisa menjawab sendiri atau punya privasi dan lain sebagainya itu nggak usah ya. Dan yang ketiga ini tuh, yang terakhir itu udah selesai ya. Untuk user pada
melakukan tes dengan memilih serangkaian jawab antara pilih ganda. Seperti yang tadi disampaikan Mas Rizky Saipullah, tadi itu ada kayak huruf dan ada jawaban ya, itu A dan lain sebagainya. Itu nanti akan ada seperti itu. Oke, selanjutnya bagaimana? Dan beberapa tes referensi daripada pengukuran pada situs AS, Safe AS Amerika. Terdapat inch ininya scarnya atau bagan yang umum digunakan untuk melakukan tes rabun jauh dengan perbandingan ukuran huruf paling besar 1,75 inci untuk tes yang diambil dari jarak 3 meter. Nah, untuk jarak 3 meter. Dan kita memakai jarak itu sekitar 50 cm. Jadi perbedaan jarak dengan yang tadi ada yang di situs yang sebelumnya ya, yang jarak. Dan itu ada hitungannya dengan pengukuran sederhana. Jadi inci yang ditanyakan atau ukuran huruf yang untuk jadi persoalan itu dibagi 1,75 sama dengan 50 itu jarak yang kita pakai dan dibagi lagi 300. Dan itu maka hasil yang didapatkan adalah X sama dengan 0,2 bentar 0,2916 itu hasil ininya dan kita ini kan jadi 0,1 0,3. Jadi dengan jarak 500 kami akan menampilkan huruf terbesar atau pada skala 20:200 di layar ponsel dengan ukuran 0,3 inci. Dan yang untuk tes dan skala ini, tes tabel skala, itu kita referensi dari ChatGPT juga, menanyakan dan sebagainya untuk memastikan kebenaran data tersebut dan beberapa referensi dari Halodoc dan sebagainya. Dengan mempertampilkan skala pada SIM card ini, mata normal akan dapat melihat huruf pada huruf 20/20 atau maksimal 20/25 jika pengguna tidak bisa melihat huruf pada huruf pada ukuran di bawah 20/25, itu artinya ada indikasi gangguan penglihatan dan aplikasi akan menyarankan untuk menghubungi atau mengkonsultasi dengan ke dokter. Mungkin kita nanti akan Mas Riki Saipullah juga tadi kan udah menyampaikan bahwasalnya nanti hasil tersebut bisa bisa diinikan ke Halodoc dan lain sebagainya untuk referensi saja ya, bukan untuk hasil real ibaratnya. Oke, dan untuk tes mata kita mengambil ini dari pada situs Colorblind Test, kami mendapatkan referensi bagian tes mata secara online dilakukan di sini. Dan beberapa referensi di buku Ishihara dan beberapa tersebut buku Ishihara sudah saya pakai juga di tempat perusahaan untuk mengetes mata anak-anak di bagian situ. Cukup sekian mungkin kepada Mas Rizky, dilanjutkan. Oke, terima kasih banyak Mas Raga atas pemaparannya. Nah, tadi ada kendala jaringan sedikit. Oke, kita lanjut ke kegiatan berikutnya yang terakhir, yakni pemaparan dari alur aplikasi dan simulasi aplikasinya yang akan saya lakukan sendiri begitu. Baik, saya izin share screen. Jadi, aplikasi yang akan kami buat ini, yang di Progressive Web App, aplikasi tes mata pintar, akan memiliki 4 fitur penting itu, fitur utama begitu. Yang pertama yang jelas si registrasinya untuk pendaftaran user, pendaftaran pengguna. Yang kedua adalah fitur untuk login masuk untuk mengidentifikasi user yang sedang menggunakan aplikasi itu. Kemudian ada tes buta warnanya itu sendiri dan tes rabunnya begitu. Di sini dapat dilihat ada sebuah flowchart atau alur dari pendaftaran atau registrasi yang sudah kami siapkan. Jadi ketika user menggunakan aplikasi ini akan diarahkan ke sebuah halaman registrasi yang mana user akan diminta untuk memasukkan nama lengkap mereka.
yang juga akan divalidasi begitu. Untuk validasinya akan saya jelaskan nanti. Dan apabila inputannya valid, user akan diminta untuk membuat sebuah username unik, username yang berbeda dari yang lain begitu. Nah, kemudian setelah memasukkan username, user akan diminta untuk menginputkan email. Nah, email ini sendiri mungkin bisa kami pakai nanti untuk menghubungi user apabila ada kendala seperti itu. Nah, email juga akan divalidasi. Apabila emailnya valid, maka ia akan diteruskan untuk membuat sebuah kata sandi yang hanya akan diketahui oleh user sendiri. Kami bahkan sebagai tim pengembang juga tidak bisa melihatnya, tentu saja. Nah, apabila kata sandinya valid, maka si user akan diminta untuk mengkonfirmasi kata sandinya supaya dia tuh yakin kalau kata sandi yang ia pakai sudah cukup untuk eh, mengunci begitu ya, untuk mengautentikasi diri dia sendiri di aplikasi tersebut. Nah, kemudian apabila semua inputan valid, maka akan disimpan, data user akan disimpan ke database yang mana kami menggunakan Firebase sebagai layanannya begitu. Nanti akan saya tunjukkan Firebase itu seperti apa. Saya lanjutkan kembali untuk fitur login. Fitur login ini sendiri, user akan diminta untuk menginputkan username atau mungkin nanti akan menggunakan email juga bisa. Akan divalidasi juga apakah username dan emailnya itu tadi valid atau tidak. Apabila belum valid, maka user akan diminta memasukkannya kembali. Dan apabila itu valid, maka password atau kunci yang tadi user pakai, yang tadi user buat di registrasi, akan digunakan untuk proses login tadi sebagai kuncinya. Nah, apabila semua kredensial valid, maka server akan memberikan token untuk bisa mengakses aplikasi. Nah, baik, kemudian untuk alur dari tes buta warna itu sendiri. Nah, pertama, ketika akan ditanyakan begitu, apakah user itu login atau tidak. Mengapa ini penting? Karena apabila user login, maka data hasil tes akan disimpan di database. Sedangkan apabila user tidak login, maka hasil tes akan lewat begitu saja nantinya. Di sini mulai, dan apakah user login, maka login dialog akan muncul gitu apabila dia belum login. Apabila user ingin login misalnya, ya dipersilakan untuk login terlebih dahulu. Apabila tidak, maka tetap diizinkan untuk mengikuti tes mata. Nah, maka user akan melihat tutorial terlebih dahulu, seperti yang sudah tadi dijelaskan oleh Mas Raga. Akan ada sebuah instruksi gitu untuk memulai tes. Lalu tes pun akan dimulai. Ketika tes selesai, akan ditanya lagi nih. Sistem akan mempertanyakan apakah user itu login atau tidak. Apabila usernya login, maka hasil tes akan disimpan di database. Apabila tidak, maka resultnya saja akan diberikan. Dan ketika user menutup aplikasi, hasilnya akan hilang begitu. Kemudian untuk tes Rabun tidak jauh berbeda alurnya. Tentu saja yang akan membedakan hanyalah bentuk tesnya yang tadi ditunjukkan di desain yang sudah dibuat oleh Mas Rizky tadi. Di sini ada user login. Apakah user sudah login? Kalau belum, maka akan ada dialog untuk meminta dia login terlebih dahulu. Lalu ada tes instruksi. Kemudian user mengambil tes. Apabila user login, maka hasilnya akan disimpan di database seperti tadi hingga akhir hasil tes diberikan begitu. Nah, di sini terdapat simulasi yang bisa diakses oleh teman-teman. Saya tunjukkan. Nah, ini dia. Ini adalah hasil eh, pembuatan kode yang telah saya kerjakan, mengimplementasikan desain yang sudah dibuat oleh Mas Rizky dan juga hasil riset yang sudah dibuat oleh project manager Mas Raga dan Mas Kristo. Mungkin ada beberapa penyesuaian juga yang memang tidak ada pada desain yang sudah kami diskusikan dan sudah disetujui bersama begitu. Di sini bisa dilihat ada judul dan juga ada slogan dan ada sebuah
slideshow yang menunjukkan fakta unik mata yang akan bergeser setiap 8 detik begitu, secara otomatis. Di sini ada navbar yang menampilkan logo dan juga current page, user sedang ada di mana saat ini begitu. Nah, di sini ada sebuah tombol CTA atau call to action. Ketika tombol ini diklik, maka dia akan mengarah ke halaman tes yang saat ini masih dalam tahap pengembangan, sayang sekali belum bisa ditunjukkan. Kemudian di sini juga ada halaman tentang yang masih dalam pengembangan juga. Lalu ada halaman profil. Nah, di halaman profil ini apabila user belum login, maka ia akan dihadapkan atau disuguhkan begitu. Di halaman ini, apabila user belum login, maka dia akan dihadapkan dengan sebuah tombol login di sini. Yang apabila diklik, maka ia akan masuk ke halaman login atau masuk seperti ini. Ada ilustrasi juga. Ilustrasi ini kami unduh dari sebuah platform eh, ilustrasi-ilustrasi gratis yang tentu saja bebas dari hak cipta begitu. Jadi bisa kami gunakan secara bebas. Bukan bebas hak cipta, tapi si pemiliknya memang memberikannya secara gratis begitu di beberapa platform online. Nah, di sini ada email dan bisa dimasukkan oleh user, dan apabila email tidak valid, maka akan ada tanda merah seperti ini. Dan tombol pun tidak bisa diklik, tentu saja tidak akan ada yang terjadi apabila user belum menginputkan hasil yang valid. Format email standar, seperti itu. Dan apabila misal user belum punya akun nih, maka user bisa lakukan registrasi di sini. Diarahkan ke forum registrasi. Nah, di registrasi, seperti yang tadi dijelaskan di flowchart, maka akan meminta user untuk memasukkan nama lengkapnya. Misal saya berikan contoh di sini, nama Ahmad misal. Nah, di situ ada validator tuh, langsung apabila namanya itu masih kurang dari yang diharapkan begitu. Ini untuk mencegah user yang apa ya, main-main gitu, asal-asalan, gak serius gitu, saat mendaftar gitu. Jadi kami juga mencegah hal tersebut. Nah, dia bisa membuat sebuah username yang unik dan membuat email. Dia bisa menginputkan email secara bebas, email yang dia miliki, dan kata sandi yang juga yang akan dipakai untuk kunci dari aplikasi tersebut. Nah, apabila semua inputan sudah valid, maka tidak akan ada merah dan user bisa mendaftar. Nah, begini indikator loading. Apabila user sudah masuk, sudah login, maka akan tampil data seperti ini. Sebuah tampilan yang menampilkan namanya, username-nya apa, emailnya, begitu. Tampilan user yang tadi ditunjukkan di dalam desain juga masih dalam tahap pengembangan dan belum bisa ditunjukkan saat ini. Kemudian data-data ini akan disimpan ke dalam sebuah platform yang namanya Firebase, begitu. Nah, Firebase sendiri adalah sebuah layanan server buatan Google yang cukup lengkap menurut saya, yang di dalamnya terdapat beberapa built-in function, ada database, ada fitur autentikasi, dan juga banyak lagi. Bahkan ada hosting, data kontak, data connect, ekstensi, dan juga bahkan ada machine learning dan segala macamnya gitu. Di sini bisa dilihat database dari jumlah tes yang dibuat oleh user, hasil tes, dan juga user yang sudah mendaftar. Sebentar, saya refresh terlebih dahulu. Nah, sudah. Maka akan muncullah user yang tadi mendaftar. Nah, ini dia, Ahmad @malaysia.com, namanya Ahmad 123. Yang barusan saya ketik di sini, di aplikasi. Maka akan ada di database. Dan di autentikasi akan ada password yang sudah dienkripsi oleh sistemnya Firebase dan email dari user tadi. Begitu. Nah, semua aplikasi ini bagaimana pembuatannya?
dan juga bagaimana struktur kode di dalamnya dapat diakses tentu saja secara bebas di GitHub. Kami sengaja untuk secara publik menunjukkannya sebagai tracking ya, dan juga apa ya, mungkin bisa jadi bahan pembelajaran juga gitu untuk masyarakat dan teman-teman yang lain begitu. Kodenya ada di sini dan dapat diakses secara bebas, dapat diunduh juga begitu. Oke, saya rasa cukup ya untuk pemaparan simulasi dan kode serta flowchart. Baik, internet saya sebenarnya sudah kembali. Sepertinya seluruh rangkaian acara telah selesai. Dan apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau penasaran nih dengan proses pembuatan aplikasi, bisa ikuti, mungkin bisa like atau subscribe channelnya ini dan komen apabila ada yang ingin ditanyakan begitu. Eh, Kami mungkin cukupkan sampai di sini. Sekian dari kelompok kami, kelompok 7, ICT Literasi, kelas IF103. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf, dan apabila ada kelebihan, maka itu datang dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.